Berulang kali Putri Chandrawati dan juga pengacaranya ataupun penasihat hukumnya ini mengklaim terkait dengan korban kekerasan seksual. Apakah ini bisa dilihat dari sudut pandang Anda sebagai mantan hakim adalah sebuah siasat Putri Chandrawati untuk lepas dari pembunuhan berencana? Saya memulai dengan pandangan saya terhadap konstruksi hukum. Kalau konstruksi hukum dibangun dengan mendapatkan motif sehingga arahnya nanti kepada tidak merupakan bagian dari pembunuhan berencana, ini tidak perlu diperhatikan. Kenapa? Karena ada alat bukti lain di samping hal yang dikemukakan sebagai korban kejahatan seksual itu sebagai motif, sehingga tidak berencana tapi spontan karena kemarahan misalnya. Nah, konstruksi ini saya pandang tidak terlalu penting untuk dikemukakan baik dalam dakwaan, apalagi telah dinyatakan SP3 di Polres Jakarta Selatan. Katakan itu tidak ada dan ini diungkapkan terus. Apakah ini signifikan? Saya pikir tidak. Karena untuk menemukan kejahatan pembunuhan dengan berencana cukup dengan persiapan. Bukan motif, tapi persiapan. Persiapan apa yang ditemukan untuk menjadikan perbuatan ini sebagai pembunuhan berencana. Misalnya, meminta tolong orang lain untuk melakukan menembak dan ditolak oleh orang itu dalam hal ini RR. Ini ada persiapan, tidak usah cari motifnya. Motif akan muncul kemudian. Tapi apa yang dipersiapkan untuk mematikan orang dengan cara berencana telah terungkap dengan cara meminta tolong orang lain untuk melakukan sebuah pembunuhan, tentu masuk pada perencana karena ada siasat. Yang lain, persiapan mengisi peluru ke senjata sebelum kejadian. Nah, ini juga salah satu persiapan yang mengarah kepada pembunuhan berencana, tidak usah dengan motif yang termasuk motif untuk menyatakan sebagai dirinya korban dari istri, ini korban dari kekerasan seksual. Ini kalau konstruksi hukum mengarah kepada untuk menuju kepada spontan dan tidak berencana pembunuhannya. Itu saya awali dengan itu. Prof Gayus, lalu kalau berulang kali penasihat hukum dari Putri Chandrawati dan juga terdakwa Putri ini mengklaim sebagai korban kekerasan seksual, jika hakim sebagai pemimpin sidang tidak atau mengabaikan klaim itu, tentu persidangan akan berjalan dengan pemeriksaan saksi dan sebagainya. Jika hakim perlu menyinggung terkait dengan korban kekerasan seksual, perlukah mengundang ahli psikologis untuk membuktikan ini? Bisa mengundang ahli untuk menjelaskan pandangannya terhadap apa tujuan dari cuatan ini, yaitu cuatan sebagai korban dari kekerasan seksual itu mungkin. Tapi bagi saya apakah perlu kalau ada alat bukti yang lain, yaitu persiapan tadi. Itu yang pertama. Apa kaitan dengan mencuatkan ini? Kalau ini dikucurkan oleh seorang penasihat hukum, ada sanksinya kalau ini tidak benar. Sekecil-kecilnya yaitu contempt of court bagi penasihat hukum. Ini sudah dialami banyak pengacara, advokat. Kalau dia mencuatkan tanpa dasar kemudian bersifat tidak benar, maka itu sanksinya, yaitu sanksi atas contempt of court bagi seorang penasihat hukum atau advokat yang tidak berkaitan tapi membantu untuk mencuatkan kabar yang tidak benar, bahkan telah dihentikan tapi diangkat kembali. Apa besar peluang untuk meringankan dakwaan terhadap para terdakwa? Meringankan dalam arti memaafkan atau hal lain, yaitu apalagi penghapusan, bagi saya sangat kecil untuk dakwaan yang telah jelas didakwakan oleh JPU berdasarkan penyidikan. Ini akan sulit kecuali memang ini ada sesuatu yang bagi hakim bermanfaat untuk menjatuhkan sanksi yang terberat. Ada manfaat lain. Manfaat apa itu? Ya sering saya cuatkan, mungkin terdakwa utama itu menyadari kesalahannya, membuka semua persoalan, sehingga ada manfaat lain di balik ini, yaitu institusi kepolisian itu bisa diperbaiki dengan celah-celah yang bisa menyebabkan orang melakukan ini, sehingga tidak ada pelaku-pelaku kemudian yang ikut melakukan dengan celah yang sama. Artinya apa? Ini ada manfaat yang besar untuk bangsa negara. Saya sering menyebut sebagai blessing in disguise. Satu berkah yang terselubung munculnya kasus ini yang tidak terduga dan tidak terpikir seorang perwira tinggi bisa melakukan hal ini. Seorang terdidik dengan baik tentang kejahatan, melaksanakan sebagai petugas anti kejahatan tapi melakukan hal ini. Ini blessing ya, dengan segala hormat kepada korban, karena korban juga akan mempunyai pikiran yang sama kalau ada perubahan di negara ini
terhadap sesuatu lembaga yang menjadi baik kemudian karena dilakukan pembenahan, ini artinya pemaafan yang tinggi yang tidak atau yang bisa justru mengurangi sebagai kehormatan kalau terdakwa mau terbuka walaupun ya bersangkutan bukan berstatus sebagai justice kolaborator tetapi mempunyai sifat karakter GC, maka hakim akan sangat menghargai dengan bentuk pengurangan. Biasanya seperti itu. Dalam persidangan dengan dakwaan pasal pembunuhan berencana, Prof. Gayus, apakah hakim tidak membutuhkan satu motif pembunuhan berencana itu? Motif akan timbul kemudian dan bisa motif timbul di depan. Itu tidak menjadi masalah kalau ada alat bukti yang lain. Tadi saya katakan sebagai persiapan orang mengasah pisau untuk melakukan perencanaan pembunuh. Sudah ada rencana di situ ketika dia mengasah pisau. Sudah ada rencana ketika dia meminta bantuan orang untuk melakukan. Sudah ada rencana ketika dia mengisi peluru kepada senjata api. Itu sudah persiapan yang sudah digambarkan dengan cerdas, dengan jelas sekali bahwa tidak perlu ada motif lagi, motif akan lahir kemudian. Artinya tempus delictinya Prof. Gayus tidak hanya 1 jam pada proses pembunuhan itu, tapi sudah bisa kita lihat ataupun hakim nantinya melihat beberapa waktu sebelumnya. Ya, ukuran itu secara pandangan bukan mens rea, tapi actus reus. Ketika sudah melakukan, ya itu tadi 2 tadi, meminta bantuan orang itu kan sudah perbuatan bukan perencanaan, tapi sudah merupakan persiapan. Persiapan terhadap perencanaan. Artinya ini actus reus dulu melahirkan mens rea. Niat itu sudah ada melalui diperlihatkan dengan meminta bantuan orang untuk menembak. Apa tujuannya? Dia sudah akan membunuh orang dengan rencana. Apa? Sebelum itu berkumpul untuk diperintahkan isi senjatamu dengan peluru Glock sekian banyak 17 misalnya. Itu kan persiapan namanya. Persiapan adalah perencanaan yang diikuti atau penyertaan dari sebuah perencanaan, yaitu persiapan. Itu lebih tinggi nilainya daripada motif. Motif perlu pembuktian. Kalau kita mengatakan persiapan jelas pembuktiannya disebut sebagai sebagai yang tidak perlu lagi dibuktikan. Notoire faiten. Notoire faiten adalah satu hal yang nggak perlu dibuktikan dengan cukup luas. Jelas kalau orang mengisi peluru meminta bantuan orang, ya itu rencana. Pembunuhannya berencana karena persiapan. Baik, Prof. Gayus. Kita ke Mbak Monika. Mbak Monika, kalau